Semakin diam, semakin disegani. Rahasia kekuatan diam yang bikin kamu tak bisa diremehkan. Seni menjadi tenang di dunia yang kacau, hingga kamu tak bisa dimanipulasi. Berhenti terlalu banyak menjelaskan diri. Orang yang percaya diri tidak hidup dalam mode minta maaf. Terlalu sering menjelaskan tanda butuh persetujuan. Jawaban singkat dan tegas, tanda yakin pada diri sendiri. Cukup katakan, ini pilihan saya. Itu tidak cocok untuk saya. Diam setelahnya justru membuat kata-katamu lebih kuat. Kuasai suara di dalam kepala. Kepercayaan diri dimulai dari cara kamu bicara pada diri sendiri. Suara negatif bikin ragu, cemas, dan mengecil. Suara kuat bikin tenang, fokus, dan mantap. Ganti kalimat seperti ini. Aku gak bisa. Ini sulit, tapi aku akan belajar. Aku selalu gagal. Aku sedang bertumbuh. Apa yang sering kamu ulang di kepala, itulah yang dipercaya otakmu. Bangun rasa hormat pada diri sendiri. Tanpa self-respect, kepercayaan diri hanyalah topeng. Menepati janji pada diri sendiri. Menolak hal yang bertentangan dengan nilai kehidupan. Menjaga batasan pribadi. Semakin kamu menghormati diri sendiri, orang lain otomatis ikut menghormatimu. Hentikan ketergantungan pada validasi. Mengejar persetujuan orang lain bikin hidup capek. Ujian naik, percaya diri naik. Kritikan datang, mental jatuh. Orang kuat tidak menggantungkan harga dirinya pada tepuk tangan orang lain. Pujian boleh dinikmati, tapi jangan dijadikan bahan bakar utama hidup. Tanggapi dengan diam, bukan emosi. Reaksi emosional seringkali menghilangkan kekuatan kita sendiri. Mudah terpancing, mudah dikendalikan. Tenang dan diam, sulit dimanipulasi. Diam bukan berarti lemah. Diam berarti kamu memiliki pertempuran yang layak diperjuangkan. Biarkan bahasa tubuh yang berbicara. Sebelum bicara, tubuhmu sudah lebih dulu berbicara. Berdiri tegak, tatap mata dengan tenang. Bergerak tanpa tergesa-gesa. Tubuh yang yakin akan mengirim sinyal kuat ke otak dan ke orang lain. Berhenti reaktif, mulai memimpin. Orang reaktif selalu tertinggal satu langkah. Dunia mengatur emosi mereka. Mereka tidak mengatur diri sendiri. Orang percaya diri menentukan arah, bukan sekedar merespon keadaan. Terima ketidaknyamanan. Kepercayaan diri lahir dari tidak kenyamanan, bukan dari zona aman. Takut hadapi, gugup, tetap maju. Ulangi sampai terasa normal. Setiap rasa tidak nyaman adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh. Bicara lebih sedikit, tapi lebih berwibawa.
Orang paling berpengaruh seringkali paling hemat kata. Bicara seperlunya, jangan berburu-buru menjawab. Kata sedikit tapi tepat. Diam plus kata yang tepat sama dengan otoritas alami. Jadikan penolakan sebagai kekuatan. Penolakan bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu berani masuk arena. Tidak, bukan penolakan terhadap nilai dirimu. Itu hanyalah informasi dan pelajaran. Orang yang takut ditolak adalah orang yang tak bisa dihentikan. Lepaskan keterikatan pada hasil. Fokus pada usaha, bukan hasil akhir. Usaha dalam kendalimu. Hasil tidak selalu bisa kamu atur. Saat kamu tidak tergantung pada hasil, kamu jadi lebih tenang dan maksimal. Pasang batasan tanpa rasa bersalah. Mengatakan tidak bukan egois, tapi bentuk menghormati diri sendiri. Tidak perlu penjelasan panjang. Tenang, singkat dan tegas. Orang yang marah dengan batasanmu biasanya memang diuntungkan saat kamu tak punya batasan. Tetap tenang di tengah kekacauan. Kepercayaan diri sejati terlihat saat keadaan tidak ideal. Atur napas, perlambat gerak, jaga nada bicara tetap rendah. Ketika semua panik, orang tenang akan otomatis jadi pemimpin. Latihan sampai yakin. Kepercayaan diri lahir dari kompetensi. Latihan berulang. Skill jadi kebiasaan. Yakin karena memang mampu. Bukan afirmasi yang bikin yakin, tapi jam terbang. Terakhir, kepercayaan diri berbahaya. Bukan soal pamer atau dominasi. Ini tentang ketenangan, kendali diri, dan keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Saat kamu tidak reaktif, tidak haus validasi, tidak takut ditolak, saat itulah kamu jadi tak tersentuh.